Si-eun masih terus bermimpi tentang teman-teman lamanya. Dia pun sering terbangun di malam hari. Si-eun juga rajin untuk berobat ke psikiater. Saat ini Si-eun juga sudah berpindah sekolah. Dia kini bersekolah di Unjong High School. Namun Si-eun masih tetap menjadi anak yang pendiam. Selain itu tersebar pula rumor bahwa Si-eun pernah menghabisi teman sekolahnya di sekolah lamanya. Hal itu juga membuat teman-teman sekolahnya saat ini sedikit takut dengan Si-eun. Salah satu teman sekelasnya, Seo Jun-tae, ditugaskan untuk membagikan susu dan juga roti kepada anak-anak yang menyuruhnya. Dia berlari ke sana kemari untuk membagikan susu tersebut. Jun-tae tidak bisa menolak perintah itu karena dia merasa dirinya lemah. Selain itu, Jun-tae juga dipaksa untuk mengambil handphone milik anak-anak lain. Salah satu handphone yang tidak berani dia ambil yaitu milik Si-eun. Kini Jun-tae pun semakin penasaran handphone apakah yang dipakai oleh Si-eun. Hingga akhirnya dia bertanya secara langsung kepada Si-eun, tetapi Si-eun mengabaikannya. Setelah mencuri beberapa handphone milik anak-anak lain, Jun-tae kemudian memberikan handphone tersebut kepada Choi Yu-man. Choi Yu-man sendiri ingin menjadi ketua gangster dan dia ingin bergabung dengan aliansi. Setelah melihat daftar milik Jun-tae, Yu-man makin penasaran dengan Si-eun. Ternyata sejak awal Si-eun pindah, Yu-man dan juga Si-eun tidak akur. Yu-man merasa bahwa Jun-tae kemungkinan takut jika dia kalah dengan Si-eun. Namun Jun-tae mengatakan bahwa dia takut mempunyai masalah dengan Si-eun. Yu-man semakin kesal, dia pun memerintahkan Jun-tae untuk segera mengambil handphone milik Si-eun. Kemudian Jun-tae pergi ke ruang guru untuk mengambil handphone milik anak-anak di kelasnya. Setelahnya, Si-eun membawa tas handphone tersebut ke toilet. Kemudian dia pun menemukan handphone milik Si-eun dan juga mengambilnya secara diam-diam. Jun-tae kembali ke kelas dengan memberikan tas handphone tersebut kepada anak-anak di kelasnya. Namun setelah semuanya pergi, Jun-tae buru-buru kabur karena ternyata Si-eun menyadari handphonenya tidak ada. Jun-tae pura-pura tidak tahu dan juga membuat alasan. Si-eun kesal dengan mengatakan apa sebenarnya yang dia maksud. Jun-tae kemudian memberikan handphone Si-eun kepada Yu-man. Kemudian dia pun pergi. Nah, saat berpapasan dengan Si-eun, Jun-tae merasa bersalah kepadanya. Hingga akhirnya Jun-tae mengejar Si-eun dan mengatakan jika Si-eun ingin membeli handphone baru, maka dia bersedia untuk memberikan bantuan dana. Karena beberapa masalah tidak terhindarkan. Si-eun pun menyebut Jun-tae sebagai seorang pengecut. Setelah kembali ke rumah, Si-eun terlihat belajar tetapi dia juga meminum obat. Kemudian Si-eun pun pergi ke sebuah rumah sakit. Dan rumah sakit itu adalah tempat Suho dirawat. Nah, keesokan harinya saat Suho masuk sekolah, dia melihat Jun-tae dan juga Yu-man menghalangi jalannya. Tentu saja Yu-man melakukan hal itu dengan sengaja. Si-eun pun kemudian teringat dengan Bum-suk. Dia membayangkan telah mengajar Yu-man. Namun Si-eun bisa mengendalikan dirinya hingga akhirnya dia pun meminta Yu-man untuk segera minggir karena menghalangi jalannya. Tentu saja Yu-man terlihat kesal. Tetapi akhirnya dia memberikan jalan untuk Si-eun. Jun-tae juga terlihat memberikan susu dan juga roti di meja Si-eun. Jun-tae akhirnya mengakui bahwa dia yang mencuri handphone milik Si-eun. Jun-tae bertanya bagaimanakah cara agar tidak menjadi pengecut. Nah, kemudian Si-eun memberitahu tentang hukum Newton 3, di mana jika tidak ada aksi maka tidak ada reaksi. Kini Jun-tae mulai berpikir tentang kata-kata Si-eun. Yu-man terlihat bersenang-senang dengan teman-temannya di sebuah klub. Saat Si-eun akan pulang, dia melihat segerombolan anak-anak yang sedang menunggu di depan warnet. Nah, tak lama ternyata Yu-man datang. Mereka adalah anak-anak yang tergabung dalam aliansi. Yu-man ingin mengajukan diri sebagai perwakilan SMA Enjong untuk aliansi. Dan syarat untuk bergabung yaitu mengumpulkan handphone dari para siswa. Orang yang mengkoordinasi dari aliansi tersebut adalah Geum Sung-jae. Nah, salah satu pengunjung warnet meremehkan mereka dan Sung-jae tidak terima. Dia pun langsung menghampiri pengunjung warnet tersebut serta mengejarnya.
Sementara Juntae kini sudah memikirkan apa yang harus dia lakukan. Keesokan harinya dia datang ke sekolah sangat pagi. Juntae buru-buru masuk ke markas milik Yeoman dan membuka lemari tempat penyimpanan handphone-handphone yang telah dia curi. Selain itu, Juntae juga mengembalikan handphone-handphone milik siswa yang telah dia curi. Tak lupa, handphone milik si En pun dia kembalikan. Kemudian saat para siswa masuk sekolah, kabar itu pun menjadi heboh. Tak lupa, si En juga menerima pesan dari Juntae yang telah mengembalikan handphonenya. Ketika Yeoman mendapati bahwa semua handphone yang telah dia kumpulkan hilang, Yeoman akhirnya buru-buru mendatangi Juntae. Juntae juga sudah bersiap tentang resiko yang akan dia terima. Kini Yeoman pun sangat marah kepada Juntae hingga menghajarnya. Semua siswa yang melihat hanya bersorak. Nah, Juntae kembali dihajar tetapi dia tidak bisa melawan. Melihat hal itu, si En pun teringat tentang masa lalunya bersama Suho. Dia pun kemudian menghentikan Yeoman yang akan melempar kursi ke arah Juntae. Si En mengatakan bahwa Yeoman sangat berisik. Karena kesal, Yeoman pun akhirnya menghajar si En. Namun si En tetap kembali ke posisinya. Kemudian di sebuah markas klub basket di mana Hyumin yang menjadi kapten basket mereka sedang diskors. Tentu saja mereka tidak bisa melakukan turnamen. Saat dia akan pergi ke ruang guru, ternyata terdapat keramaian. Dan itu adalah pertarungan antara Yeoman dan juga si En. Saat Yeoman berusaha memukul si En, ternyata dia tersungkur. Kemudian Gotak pun menghentikan mereka. Yeoman kesal dan menyebut Gotak sebagai kacung dari Hyumin. Gotak pun langsung memberikan pelajaran kepada Yeoman. Oleh sebab itu, Yeoman langsung meninggalkan kelas. Terlihat si En langsung menghampiri Juntae untuk pergi ke UKS. Tetapi Gotak terlihat kesal karena si En tidak mengucapkan terima kasih. Hal itu membuat si En akhirnya mengucapkan dengan terpaksa. Saat mereka akan ke UKS, ternyata Gotak lebih memilih untuk masuk ke markasnya. Karena jika pergi ke UKS, guru akan mengetahui jika mereka berkelahi. Kemudian si En bertanya kenapa Juntae melakukan semua itu. Juntae mengungkap bahwa semua ini berkat hukum Newton 3 yang disarankan oleh si En. Tak lama teman-teman si En pun datang dan menanyakan tentang kondisinya. Kemudian dia pun terlihat baik-baik saja dan si En pun pergi. Beberapa siswa menggunjing tentang perkelahian Yeoman dan juga si En. Mereka juga mengetahui rumor bahwa si En dulu pernah menghabisi temannya di sekolahnya yang dulu. Namun sebenarnya Yeoman takut kepada si En, dia hanya berani menggertak. Tetapi Gotak tidak mempercayai semua rumor tersebut. Dia pun meminta anak-anak untuk tidak bergunjing. Tak lama Yeoman datang dan bertanya apa yang dikatakan oleh si En. Akhirnya Yeoman mempunyai ide untuk memfitnah mereka berdua. Juntae memberikan beberapa vitamin untuk si En karena dia terlihat sangat lelah ketika di sekolah. Sesampainya di rumah, si En pun meminum vitamin tersebut. Keesokan harinya, si En pun berterima kasih kepada Juntae karena vitamin itu sangat efektif. Saat mereka berdua sedang menikmati waktu bersama, tiba-tiba Yeoman datang. Dia berpura-pura meminta maaf kepada si En. Terlihat bahwa Gotak sedang bermain basket. Saat itulah Yeoman memprovokasi bahwa sebenarnya orang yang ingin menghabisi si En adalah Gotak. Nah, dari kejauhan Gotak melihat mereka sedang tampak akur. Kemudian Yeoman pun mendekati Gotak. Tentu saja Gotak penasaran apa yang dilakukan Yeoman kepada si En dan juga Juntae. Yeoman justru mengatakan dia berencana memakai si En untuk melawan Gotak dan juga Humin. Tentu saja itu membuat Gotak sangat kesal. Nah, saat akan kembali ke kelas, Juntae ingin ke toilet terlebih dahulu. Namun ternyata anak buah Yeoman membawanya. Nah, sementara itu Gotak dan juga teman-temannya meninggalkan markas basket. Diam-diam Yeoman pun mendatangi markas itu dan menghancurkan semua yang ada di dalam markas tersebut. Nah, saat pelajaran dimulai, ternyata si En mendapati bahwa Juntae tidak kunjung kembali.
Dia pun berusaha menelpon Juntae tetapi tidak bisa dihubungi. Yeoman memberitahu bahwa Juntae diseret ke klub basket oleh Gotak. Selain itu, Gotak juga menyuruh anak lain untuk memberitahu Gotak bahwa Si-eun mencarinya. Akhirnya Si-eun menemukan Juntae yang disekap di dalam lemari yang ada di markas basket. Kemudian anak lain memberitahu Gotak bahwa Si-eun mencarinya dan menunggu di markas basket. Tentu saja hal itu membuat Gotak makin penasaran. Tiba-tiba dia melihat Si-eun dan juga Juntae yang keluar dari markas basketnya. Selain itu, Gotak juga mendapati markas klubnya sudah hancur. Rencana Yeoman pun berhasil. Saat Si-eun dan juga Juntae akan pulang, ternyata Gotak mengejarnya serta menghentikan mereka. Juntae berusaha untuk menjelaskan, tetapi Gotak tidak ingin mendengar apapun. Gotak justru mengungkit tentang rumor tentang Si-eun yang membuat temannya cacat. Hal itu tentu saja membuat Si-eun sangat kesal dan juga marah. Mereka pun akhirnya berkelahi. Si-eun mengeluarkan pulpennya dan tidak sengaja menggoreskan pulpen tersebut ke lengan Gotak. Tak lama Yeoman dan juga teman-temannya datang. Rencana mereka akhirnya berhasil untuk memprovokasi mereka berdua. Gotak dan juga Si-eun berusaha untuk membela diri. Di saat Yeoman akan memukul Si-eun, tiba-tiba terdengar suara hentikan. Dan ternyata dia adalah Park Hoo-min, kapten basket dari SMA Unjong. Dia adalah orang yang tidak menyukai perkelahian. Akhirnya dia pun menghajar Yeoman dan membuatnya pingsan. Si-eun pun hanya terdiam melihat Hoo-min. Ini adalah pertemuan pertama mereka. Semuanya sangat takut dengan Park Hoo-min. Gotak memberitahu bahwa mereka tidak bisa mengikuti turnamen karena Hoo-min sedang diskors. Hoo-min kemudian memperingatkan siswa Eunjang untuk tidak berkelahi. Begitu pula dengan Choi Yeoman yang sangat takut dengan Park Hoo-min. Mereka pun buru-buru kabur. Selain itu, Hoo-min juga menyuruh Gotak untuk meminta maaf kepada Si-eun. Juntae tidak menyangka bahwa Hoo-min datang untuk menyelamatkan mereka. Sementara Si-eun masih merasa bersalah karena telah melukai lengan Gotak. Keesokan harinya, akhirnya Hoo-min pun kembali berangkat sekolah dengan mewarnai kembali rambutnya menjadi hitam. Semua anak pun terkejut melihat kedatangannya. Karena Hoo-min sangat ditakuti oleh anak-anak SMA Eunjang. Dia juga yang menentang anak-anak SMA Eunjang untuk tidak bergabung dengan aliansi. Sementara itu, Gotak kesal kepada Hoo-min karena mereka tidak jadi untuk mengikuti turnamen. Tiba-tiba Si-eun datang bersama Juntae. Mereka pun akhirnya dipanggil oleh guru karena ketahuan berkelahi. Guru memberi hukuman untuk menjadi pelayan publik. Tetapi Si-eun menegaskan bahwa sebenarnya Choi Yeoman-lah yang memulai terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Hoo-min langsung menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada guru. Setelah keluar dari ruang guru, Hoo-min meminta Gotak untuk meminta maaf kepada Si-eun. Akhirnya mereka pun saling memaafkan. Tak hanya itu, Hoo-min juga mulai bercanda dengan Si-eun karena mereka ingin berteman baik. Juntae memberitahu bahwa Hoo-min-lah yang melindungi anak-anak SMA Eunjang. Karena di sekitar sekolah mereka ada sebuah aliansi dari sekolah-sekolah sekitar. Pemimpin aliansi tersebut bernama Baekjin, sedangkan kaki tangannya bernama Sung Jae. Aliansi mereka tergabung layaknya seperti gangster. Tetapi Park Hoo-min tidak ingin bergabung dengan aliansi mereka. Ketika anggota aliansi melihat anak SMA Eunjong, mereka akan mengeroyok. Park Hoo-min marah, akhirnya dia pun menghajar semua anggota aliansi tersebut. Mendengar cerita itu, nampaknya Si-eun mulai terkagum dengan apa yang dilakukan oleh Park Hoo-min. Di sisi lain, anggota aliansi tersebut mempunyai sebuah markas. Mereka juga menerima bayaran. Nah, Choi Yeoman yang ingin bergabung dengan mereka gagal untuk mengumpulkan handphone para siswa dari Eunjang. Nah, Baekjin kemudian menyuruh Sung Jae untuk mencari Park Hoo-min. Sementara itu, Park Hoo-min dan juga yang lainnya sedang melakukan pelayanan publik. Si-eun nampaknya heran dengan kepribadian dari Park Hoo-min yang selalu akrab dengan orang lain.
Dia juga membual telah mendapatkan nomor handphone dari siswa wanita SMA lain. Namun ternyata dia dibohongi. Sumpit yang dia pegang pun terjatuh di baju si Eun. Si Eun pun akhirnya harus pergi ke toilet untuk membersihkan bajunya. Nah, di sanalah ternyata Song Jae sudah menunggu dia. Selain itu, Song Jae juga tahu bahwa si Eun adalah anak baru di SMA Enjang. Dia pun mencoba untuk mendekatinya. Tetapi akhirnya mereka pun berkelahi. Namun si Eun sudah menahan diri dan Song Jae pun hanya mengetes kemampuannya. Kemudian Song Jae pun keluar dari toilet. Nah, saat itu Humin juga akan pergi ke toilet dan dia melihat Song Jae. Kemudian Song Jae mendekati Humin dan mengatakan bahwa dia melihat anak baru SMA Enjang. Tentu saja hal itu membuat Humin sangat kesal. Di saat si Eun keluar dari toilet, Humin terlihat khawatir tetapi dia berusaha untuk menyembunyikannya. Sementara itu, Na Baekjin mendapat penghargaan karena dia merupakan siswa cerdas di sekolahnya. Saat dia akan pulang, dia tahu bahwa sedang dibuntuti oleh beberapa orang. Akhirnya, Na Baekjin pun pergi ke sebuah tempat. Ternyata Choi Yuman lah yang mengikuti mereka. Tiba-tiba Na Baekjin keluar dari lorong yang gelap. Yuman mengira bahwa Na Baekjin hanya pandai belajar namun tidak pandai berkelahi. Dia kesal kenapa Na Baekjin bisa menjadi pemimpin aliansi. Tetapi nyatanya Na Baekjin sangat pandai untuk berkelahi hingga membuat Yuman tidak berkutik. Tak lama dia mendapat pesan dari Song Jae tentang anak baru di SMA Enjong. Setelah melakukan pelayanan publik, kemudian si Eun berpamitan karena harus pergi ke suatu tempat. Sementara mereka mampir ke resto milik orang tua Humin untuk makan ayam. Gutak menceritakan bahwa Choi Yuman berusaha bergabung dengan aliansi dengan mengumpulkan handphone anak-anak. Tetapi si Eun akhirnya menggagalkan rencana tersebut dengan mengambil kembali handphone yang disimpan oleh Yuman dan mengembalikan kepada anak-anak. Di sisi lain, si Eun ternyata masih berada di rumah sakit. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Humin yang mengkhawatirkannya. Tetapi Humin beralasan bahwa dia ingin berteman dengan si Eun. Seperti biasa, si Eun terus mengunjungi Suho yang masih belum sadarkan diri. Tetapi tiba-tiba Song Jae berada di rumah sakit tersebut dan mengetahui tentang Suho. Dia pun memperingatkan si Eun, kemudian mengajaknya untuk ikut dengan dia. Karena ternyata si Eun akan diajak untuk bertemu dengan Na Baekjin. Nah, selanjutnya mereka pun pergi ke markas tempat Na Baekjin berada. Itu adalah tempat permainan bowling. Si Eun pun akhirnya ditinggal untuk bertemu sendiri dengan Na Baekjin di sebuah ruangan. Dengan penuh amarah di matanya, si Eun mendekati Na Baekjin dan juga memperingatkannya. Jika anggotanya menyentuh Suho, maka dia tidak segan-segan untuk menghabisi semua anggota tersebut. Nah, hal itu membuat Na Baekjin nampaknya cukup waspada. Dia pun meminta agar si Eun tidak berkeliaran di dekat Yumin. Si Eun akan melakukan hal tersebut. Nah, di saat si Eun akan pergi, ternyata Song Jae mulai mengejeknya lagi. Selanjutnya, Song Jae mulai penasaran kenapa Na Baekjin sangat terobsesi dengan SMA Enjang. Untuk membujuk Humin, Baekjin mengirim orang untuk datang ke toko ayah Humin dan juga membuat kekacauan. Hingga akhirnya Humin ditelepon oleh polisi karena ayahnya membuat keributan dengan pelanggan. Humin pun berusaha meminta maaf tetapi ayahnya tidak terima. Sementara itu, anak-anak yang membuat keributan malah mengejek Humin dan mengatakan bahwa dia mendapat salam dari Baekjin. Keesokan harinya, si Eun pun berangkat sekolah. Dia langsung pergi ke ruangan klub basket. Si Eun memberitahu bahwa dia bertemu dengan Na Baekjin. Tentu saja hal itu membuat semua terkejut. Si Eun tidak ingin terlibat dengan apa yang sedang mereka lakukan. Pak Humin memahami situasi si Eun dan memutuskan mereka tidak saling mengenal. Juntae langsung mengejar si Eun dan berusaha untuk menenangkannya bahwa Humin hanya bercanda. Tetapi si Eun mengatakan bahwa dia nyaman sendiri. Saat akan pulang, si Eun berpapasan dengan anggota aliansi.
Ternyata Sion sudah dikenali oleh anggota tersebut. Ketika akan pulang, akhirnya Humin pun berpamitan karena harus pergi ke suatu tempat. Sementara Juntae dan juga Gotak akhirnya pulang bersama. Saat berjalan di lorong, ternyata anggota aliansi mengikuti mereka. Seungjae menghadang mereka dan mencari Sion, tetapi Gotak mengejeknya bahwa dia adalah kacung dari Na Baekjin. Kemudian Gotak menyuruh Juntae untuk pergi karena mereka akan berkelahi. Tentu saja Juntae langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Namun anggota aliansi terus saja mengejarnya. Hingga akhirnya Juntae berhasil untuk bersembunyi. Dia pun berusaha menghubungi Sion dan juga menanyakan kondisinya. Tak lama Juntae mengirim pesan dan akhirnya Sion menelpon Juntae kembali. Juntae mengatakan apakah Sion benar-benar baik-baik saja. Saat Juntae akan keluar, ternyata anggota aliansi menemukannya dan Juntae terlihat ketakutan. Di lain sisi, Humin ternyata datang ke markas Na Baekjin. Anggota aliansi mengenali Humin dan mempersilahkan untuk bertemu dengannya. Humin langsung murka dan membuang semua yang ada di meja Na Baekjin. Mereka ternyata adalah teman masa kecil. Na Baekjin terus menekan Humin untuk bergabung dengan anggota aliansi. Tetapi Humin muak dan tidak ingin bergabung dengan mereka. Tiba-tiba Na Baekjin mengatakan tentang Gotak apakah dia baik-baik saja. Humin pun buru-buru keluar tetapi dia dihadang anggota aliansi. Di sisi lain, Seungjae masih berkelahi dengan Gotak. Dan tentu saja mereka bertarung dengan sangat sengit. Gotak pun tidak bisa melawannya. Sementara Humin menghajar satu persatu anggota aliansi yang menghadangnya. Na Baekjin tiba-tiba keluar dan meminta semuanya untuk membiarkan Pak Humin pergi. Namun Humin pergi atas kemauannya sendiri jika tidak anggota aliansi tersebut akan babak belur. Nah, kini Sion mendengar tentang Gotak yang sedang bertarung dengan Seungjae. Juntae juga akhirnya tertangkap. Mereka berdua tidak bisa melawan anggota aliansi dan juga Seungjae. Nah, tiba-tiba Sion datang menghampiri mereka. Tentu saja Sion sangat kesal dengan apa yang terjadi dengan temannya. Dia langsung mengeluarkan pulpen dan juga bertarung melawan Seungjae. Namun Seungjae terlalu kuat hingga membuat Sion tidak berdaya. Dia pun akhirnya melemparkan pot yang berisi tanah liat. Sion langsung menancapkan pulpen di sepatu Seungjae yang membuatnya sangat kesakitan. Namun Seungjae berhasil untuk bertahan dan membuat Sion akhirnya terpental kembali. Mereka berdua kembali bertarung dengan sangat sengit. Keduanya pun kemudian saling terlempar. Di saat Seungjae akan memukul Sion, tiba-tiba Sion menjatuhkan kepalanya ke kaki Seungjae yang sudah terluka. Mereka berdua akhirnya tergeletak. Nah, Humin datang di saat yang bersamaan. Namun Sion justru memanggilnya dengan nama Suho. Saat melihat Gotak mengajari Juntae, Humin mengatakan bahwa Gotak adalah anak taekwondo. Humin juga mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengajari orang lain untuk berkelahi lagi. Gotak mengalami cedera saat bermain dengannya, hingga akhirnya dia harus terbaring di rumah sakit. Humin pun merasa bersalah hingga dia ingin membunuh para pelaku. Sejak saat itu, Humin merasa bersalah kepada Gotak. Siun juga mengatakan bahwa dia juga mempunyai teman seperti itu. Setelah berkelahi dengan Seungjae, akhirnya Siun terbaring lemas. Dia pun dibawa pergi oleh Humin. Humin pun meminta maaf kepada Siun, tetapi Siun menegaskan apakah dia akan berkelahi lagi, karena situasi tersebut akan terus berulang. Humin pun teringat masa lalunya dengan Baekjin yang saat itu tengah dirundung. Dia berhasil menghentikannya. Nah, untuk mengakhiri semuanya, Humin pun akhirnya menelpon Baekjin dan mengatakan bahwa dia mengakui jika dia kalah. Baekjin pun hanya terdiam mendengar semua itu. Kemudian Seungjae keluar dari kantor polisi. Kemudian dia membawanya ke suatu tempat. Baekjin bertanya apa yang dikatakan Seungjae di kantor polisi. Nah, Baekjin sangat takut jika rekening palsu mereka akan terungkap.
karena hanya dia dan juga Seng Jae-la yang tahu tentang rekening tersebut. Tentu saja Seng Jae sangat marah karena Baekjin tidak menanyakan keadaannya, justru mengkhawatirkan tentang hal tersebut. Seng Jae pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dari aliansi. Nah, keesokan harinya ketika Na Baekjin pulang sekolah, ada 2 orang yang mencarinya. Ternyata itu adalah anak buah dari bos Na Baekjin. Dia disuruh untuk menemui bos mereka, tetapi Na Baekjin tidak ingin melakukannya. Baekjin pun menghajar mereka. Terlihat Si-eun berangkat sekolah dan teman-temannya sudah menyambut dia. Tentu saja Humin sangat senang karena akhirnya mereka bisa berteman. Pak Humin juga memberitahu mereka bahwa tidak perlu khawatir tentang aliansi, karena dia sudah membereskannya. Tiba-tiba Humin mendapat telepon dari kantor polisi karena ayahnya membuat keributan dengan pelanggan. Akhirnya Humin pun buru-buru pergi ke kantor polisi. Saat itu dia mendapati ayahnya sudah dikurung. Ternyata dia juga mendapat telepon dari Na Baekjin. Dan semua itu adalah ulahnya yang menyuruh beberapa anggota aliansi untuk mengganggu resto ayahnya. Humin murka dan menghajar semua anak-anak aliansi itu. Di saat Baekjin kembali ke markasnya, ternyata beberapa orang sudah menunggunya karena bos mereka yang bernama Pak Choi sudah menunggunya. Kemudian Baekjin pun masuk ke dalam ruangannya dan Pak Choi mengatakan bahwa dia terus ditelepon oleh polisi. Pak Choi memastikan bahwa tidak ada masalah, tetapi kenapa dia terus ditelepon oleh kantor polisi? Pak Choi pun marah dan menghancurkan meja yang ada di depannya. Kemudian dia pun pergi. Setelah Si-eun kembali ke rumah, sang ibu terus mengkhawatirkannya. Dia pun meminta Si-eun untuk belajar ke luar negeri. Karena sang ibu tidak ingin kejadian dulu terulang lagi di sekolah yang baru. Namun Si-eun menolak untuk pindah ke luar negeri. Namun sang ibu terus memaksanya. Keesokan harinya, Si-eun pun akhirnya berangkat sekolah dan menemui guru. Ternyata sang ibu sudah mengurus semua kepindahan Si-eun ke luar negeri. Si-eun melihat coretan milik Yumin yang melarang anak-anak Enjang untuk berkelahi. Yumin pun akhirnya pulang ke rumah, tetapi sang ayah buru-buru membangunkannya. Dia juga mengomelinya hingga membuat Yumin sangat kesal dan juga menyebut ayahnya brengsek. Sang ayah tersadar dan Humin pun akhirnya pergi. Tiba-tiba Humin mendapat telepon dari Baekjin yang memaksanya untuk segera bergabung dengan aliansi, karena dia bisa mengabulkan semua keinginan Humin. Humin pun kemudian diminta untuk pergi ke sebuah klub untuk menemui seseorang. Dan orang itu bernama Gorilla Seoknam. Gorilla itu tidak suka melihat Humin dan menamparnya, tetapi Humin balik menghajarnya dan memberikan telepon dari Baekjin. Gorilla itu pun akhirnya diminta untuk segera menemui Baekjin. Sementara Si-eun sedang bingung apakah dia harus pergi ke luar negeri. Tiba-tiba Juntae dan juga Gotak mendatangi rumahnya. Mereka mengajak Si-eun untuk bermain. Nah, Si-eun kemudian mengatakan bahwa dia berencana untuk sekolah ke luar negeri, tetapi dia belum yakin. Gotak sangat menyayangkan pertemanan mereka yang baru saja dimulai. Kemudian Si-eun bertanya tentang Humin, tetapi Gotak mengatakan tidak perlu khawatir. Namun akhirnya Si-eun menelpon Humin. Dan Humin juga mengatakan bahwa dia tidak akan melibatkan Si-eun kali ini. Dia juga meminta Si-eun untuk tidak perlu khawatir. Si-eun pun kemudian menutup teleponnya. Kemudian Humin datang ke markas milik Baekjin. Ternyata dia sudah diperkenalkan sebagai anggota baru aliansi. Keesokan harinya Si-eun sudah bersiap untuk berangkat ke luar negeri dan dia sudah ada di bandara. Namun tiba-tiba Juntae menelponnya. Dia mengatakan hal yang belum sempat dia katakan. Juntae tahu bahwa saat itu Si-eun mengunjungi temannya di rumah sakit. Dia juga mengatakan bahwa semua yang terjadi dengan Suho bukanlah salahnya. Hal itu yang ingin disampaikan Juntae kepada Si-eun. Si-eun pun menangis dan memutuskan bahwa dia tidak akan pergi ke luar negeri. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, Gotak sangat senang karena Si-eun akhirnya tidak jadi pindah.
Kini Baekjin juga memberikan sejumlah uang kepada Humin untuk diberikan kepada ayahnya. Kemudian Humin pun pergi meninggalkan Baekjin yang telah meremehkannya. Di saat pulang, Humin melihat masa lalunya bersama Baekjin, di mana Baekjin akhirnya bertarung untuk melawan temannya. Humin berusaha menghentikannya, tetapi Baekjin mengatakan dia belajar darinya. Hal itu yang disesali oleh Humin. Keesokan harinya, Si-eun dan juga teman-temannya mendatangi rumah Humin. Dia pun melihat ayah Humin datang dan mereka bertanya tentang keberadaan Humin. Ayah Humin justru mengolok-olok anaknya. Mendengar hal itu, Si-eun mengatakan bahwa Humin selalu melindungi temannya di sekolah. Dia juga menegaskan bahwa bukan Huminlah yang salah, tetapi ayahnya yang bermasalah. Mendengar hal itu, ayah Humin marah dan mengusir mereka bertiga untuk segera keluar dari rumahnya. Kemudian Gotak memberitahu bahwa Humin dan juga Na Baekjin dulu adalah teman kecil. Dan Huminlah yang mengajari Na Baekjin untuk berkelahi. Kemudian Si-eun pun teringat tentang omongan Humin. Mereka akhirnya mendatangi Hyoman untuk bertanya tentang aliansi yang dipimpin oleh Na Baekjin. Hyoman mengatakan bahwa markas dari anak aliansi berada di area bowling atau berada di Daesungbaek. Anak-anak aliansi dipekerjakan untuk memanipulasi penjualan serta dibayar dengan gaji yang tinggi. Sedangkan Daesungbaek digunakan untuk mencuri sepeda motor. Serta semua data dari pencurian itu ada di Daesungbaek. Anak-anak aliansi bekerja untuk Na Baekjin karena dia mendapatkan gaji yang tinggi. Gotak berencana untuk mencari anak aliansi di lokasi tersebut. Tetapi Si-eun memperingatkannya untuk tidak gegabah. Nah, kemudian saat Humin pulang ke rumah, dia pun memberikan uang tersebut di atas meja untuk ayahnya. Tiba-tiba dia mendapat pesan dari Baekjin untuk mencuri sepeda motor. Si-eun masih berusaha mencari tahu latar belakang dari Na Baekjin. Kemudian dia pun mendatangi markas Na Baekjin di area bowling. Beberapa anak aliansi menyebut Si-eun adalah orang yang mengalahkan Seung Jae. Di sisi lain, Juntae dan juga Gotak masih mencari lokasi Daesungbaek. Dia mengira bahwa Humin berada di area tersebut. Mereka akhirnya menemukan Daesungbaek dan juga mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Sedangkan Humin sudah berada di lokasi tempat untuk dia mencuri motor. Tetapi tiba-tiba Gotak menelponnya. Tentu saja hal itu membuat Humin semakin ragu. Gotak pun juga semakin kesal karena Humin tidak bisa dihubungi. Akhirnya dia pun mencari cara lain untuk bisa segera masuk ke Daesungbaek. Juntae juga tidak bisa untuk menghentikannya. Salah satu anggota aliansi menerima telepon dari Baekjin untuk segera pergi ke suatu tempat. Kini Gotak berhasil membuka Daesungbaek dan juga masuk ke dalamnya. Mereka kemudian mencari beberapa hal yang bisa ditemukan. Seperti yang dikatakan Hyoman, ada beberapa data yang bisa digunakan untuk melaporkan polisi. Mereka pun akan mencari data tersebut. Kini Na Baekjin pun akhirnya tiba. Si-eun pun bertanya bagaimana bisa anak pintar dan juga berprestasi membentuk sebuah aliansi dan juga mengumpulkan uang dan berbuat kejahatan. Hal itu tentu saja membuatnya semakin penasaran. Si-eun menduga bahwa semua alasan itu karena Humin. Dia juga bertanya apakah Humin menganggapnya sebagai teman. Namun tiba-tiba Na Baekjin menunjukkan video rekaman CCTV dari Daesungbaek di mana Juntae dan juga Gotak sedang mencari sesuatu di tempat itu. Si-eun berusaha melawan Na Baekjin tetapi berhasil ditangkis. Tak lama kemudian Humin datang dan juga kaget ketika melihat Si-eun datang. Dia pun buru-buru membawa Si-eun untuk keluar dari tempat itu. Tetapi Si-eun mengatakan bahwa Gotak dan juga Juntae dalam bahaya. Dia pun menyuruh Si-eun untuk pergi terlebih dahulu. Humin memberitahu Na Baekjin bahwa dia tidak jadi mencuri motor dan memintanya untuk tidak menghubunginya lagi. Kemudian Humin pun pergi. Kini akhirnya Gotak dan juga Juntae menemukan beberapa data yang bisa digunakan mereka untuk melaporkan ke polisi. Namun ketika mereka akan pergi, ternyata beberapa anak aliansi sudah datang untuk menghadangnya.
Tentu saja Gotak dan juga Juntae harus menghadapi mereka. Awalnya Gotak juga tidak bisa untuk melawan mereka yang terlalu banyak dan juga kuat. Gotak terus tersungkur saat mengajar mereka. Kini dua anggota aliansi terkuat pun harus dilawan oleh Gotak karena dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya. Tetapi saat salah satu mereka akan memukul Gotak, tiba-tiba Juntae melemparkan badannya dan melindungi Gotak. Nah, mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk melarikan diri. Setelah Gotak menakut-nakuti mereka dengan sebalok kayu, akhirnya mereka pun berhasil kabur. Di sisi lain, Si-eun buru-buru untuk menyelamatkan mereka, tetapi tiba-tiba dia mendapat telepon dari rumah sakit bahwa Suho sedang dalam kritis. Di saat bersamaan sebuah truk melintas. Juntae dan juga Gotak masih terus dikejar oleh anggota aliansi. Mereka bersembunyi di bawah mobil. Namun tak lama kemudian anggota aliansi menemukan mereka dan menyeret Juntae. Tentu saja hal itu membuat Juntae harus berlari dan juga menghindar. Tetapi ternyata dia pun tidak bisa untuk melawannya. Tak lama kemudian Humin akhirnya datang dan juga menghajar semua anggota aliansi untuk menyelamatkan Juntae dan juga Gotak. Tetapi tiba-tiba seseorang lewat menggunakan motor dan juga memukul Humin. Namun Humin berhasil untuk mengalahkannya. Kini hanya tersisa satu orang yang harus disingkirkan Humin. Namun Gotak buru-buru menghentikannya. Tak lama Juntae mendapat telepon bahwa Si-eun masuk rumah sakit. Dia pun langsung memberitahu Gotak dan juga Humin. Mereka buru-buru pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi dari Si-eun. Ternyata Si-eun sudah dirawat intensif bersama ibunya. Sementara itu dalam mimpinya, Si-eun melihat bahwa teman-temannya sedang berkumpul dan juga bercanda. Tak lama, Bum-suk muncul dan juga mengatakan bahwa semuanya akan berakhir seperti mereka. Si-eun pun langsung meminta maaf kepada Bum-suk. Hingga saat ini, Si-eun belum sadarkan diri. Di saat Humin, Gotak dan juga Juntae masih menunggu, ternyata ibu Si-eun mendatanginya. Dia juga meminta agar mereka cepat pulang karena orang tuanya menunggu, serta mengatakan untuk tidak lagi berteman dengan Si-eun. Di sisi lain, Na Baekjin terlihat sangat kesal karena anggota aliansi kehilangan Gotak dan juga Juntae. Kemudian Humin pulang ke rumah dan sang ayah menyambutnya serta memberikan beberapa makanan lezat. Selain itu, ayah Humin juga mengembalikan uang yang diberikan oleh Humin. Dia juga meminta agar Humin berteman baik dengan teman-temannya karena waktu itu beberapa teman Humin datang ke rumahnya. Mendengar hal itu, Humin merasa sangat sedih karena merasa bersalah kepada Si-eun yang sekarang masih terbaring di rumah sakit. Di lain sisi, Juntae pergi kantor polisi dengan membawa selembar kertas yang dia dapat dari Dae Sung-baek. Namun nampaknya polisi tidak bisa memproses laporan tersebut. Hingga akhirnya Juntae memutuskan untuk pergi. Saat itu beberapa anggota aliansi menghadangnya dan juga membawa Juntae. Walaupun kertas itu dibakar, tetapi Juntae masih mempunyai foto salinan dari kertas tersebut. Na Baekjin meminta dia untuk menghapusnya, tetapi Juntae menginginkan bahwa dia tidak mengganggu teman-temannya. Saat Juntae diajar oleh anggota aliansi, tiba-tiba Seung Jae datang. Para anggota aliansi tidak mengenalinya. Tentu saja hal itu membuat Seung Jae sangat kesal hingga akhirnya mengajar mereka. Tak lama kemudian, Gotak dan juga Humin datang ke tempat tersebut. Ternyata Juntae diselamatkan oleh Seung Jae. Akhirnya mereka pun membawa Juntae pergi. Namun sebelum pergi, Humin berterima kasih kepada Seung Jae. Saat Na Baekjin kembali ke markasnya, ternyata Tuan Choi sudah menunggunya. Tentu saja hal itu membuat Na Baekjin sangat khawatir. Karena Tuan Choi terlihat sangat marah kepadanya karena dia tidak bisa membereskan masalah. Hal itu pun membuat Na Baekjin kini kembali diperingatkan oleh Tuan Choi. Dalam perjalanan pulang, Juntae akhirnya memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia berencana melaporkan Dae Sung-baek ke kantor polisi dengan membawa selembar kertas yang dia curi. Namun polisi menolaknya. Humin pun kini mempunyai rencana lain dengan mendatangi sekolah Na Baekjin.
Dia membawa speaker serta berteriak memanggil nama Nabaijin. Tentu saja hal itu membuat keributan anak-anak sekolah tersebut. Kini Humin mengatakan bahwa mereka akan bertarung. Jika Anjang menang, maka aliansi tidak boleh mengganggunya dan harus dibubarkan. Nabaijin sangat kesal. Anak-anak SMA Anjang pun diberitahu bahwa mereka akan melawan anggota aliansi. Nah, mereka diminta untuk bergabung. Saat ini Si-eun belum sadarkan diri. Humin menengoknya, tiba-tiba ibu Si-eun pun mengajaknya untuk melihat kondisi Si-eun terlebih dahulu sebelum pergi. Ibu Si-eun memberitahu bahwa Si-eun hanya pingsan dan kini dia masih tertidur lelap. Karena selama ini Si-eun tidak cukup untuk tidur nyenyak. Nah, kemudian Si-eun bermimpi bahwa dia dan Bong-suk masih bersama. Bong-suk pun meminta dia untuk tidak pergi, tetapi Si-eun mengatakan bahwa dia harus kembali kepada teman-temannya. Tak lama Si-eun pun akhirnya terbangun. Dia ingin buru-buru menemui Suho, tetapi Humin mencegahnya. Kemudian Si-eun pun pergi ke ruangan Suho dan melihat kondisinya, serta mengatakan bahwa dia meminta maaf kali ini datang terlambat. Selanjutnya, saat Si-eun akan kembali ke kamarnya, ternyata dia melihat Humin dan juga yang lainnya sedang menunggu dia. Juntae terlihat sangat khawatir karena takut jika Si-eun tidak tertolong. Tetapi Humin berusaha menghiburnya bahwa semuanya kini sudah baik-baik saja. Si-eun bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Dia juga menyinggung tentang Nabaijin. Kini mereka mengecek lokasi tempat untuk pertarungan mereka dengan anak-anak aliansi. Tetapi Si-eun mengatakan bahwa mereka perlu waktu bersiap untuk menang. Kemudian Si-eun pun menemui Seung-jae. Dia juga meminta maaf karena saat itu melukai kakinya. Si-eun meminta Seung-jae untuk memberikan bukti kejahatan yang dilakukan aliansi yang dipimpin oleh Nabaijin. Mereka pun akhirnya melakukan kesepakatan. Selanjutnya, Si-eun menyusun strategi untuk mengacaukan anak-anak aliansi melalui Hyoman. Dia diminta untuk membagikan rekening palsu milik Nabaijin dan dibagikan ke anggota aliansi sehingga membuat keributan para anggota aliansi. Di lain sisi, flashback tentang masa lalu Nabaijin dan juga Humin. Mereka berdua adalah teman semasa kecil. Nabaijin mengingat kembali masa lalu tersebut dan dia terlihat sedih. Ternyata selama ini Nabaijin menjadi donatur dari panti asuhan. Nah, hari pertarungan pun akhirnya tiba. Nabaijin dan juga Humin sudah bersiap untuk melakukan pertarungan. Tetapi ternyata Nabaijin mempunyai rencana lain. Seung-jae tiba-tiba meminta Si-eun untuk datang ke markas Nabaijin. Di sisi lain, anak-anak SMA Anjang sudah bersatu dan juga bersiap untuk melawan anggota aliansi. Saat di persimpangan jalan, ternyata Hyoman dan juga teman-temannya juga ingin ikut bergabung. Awalnya Juntae kesal, tetapi akhirnya dia pun membiarkan Hyoman untuk bergabung dengan mereka. Akhirnya semuanya pun bersatu. Si-eun tiba di markas Nabaijin dan bertemu dengan Seung-jae. Saat itu Seung-jae ingin menyerahkan bukti kejahatan milik Nabaijin. Tetapi tiba-tiba dia diserang dari arah belakang. Semua anak-anak SMA Anjang pun kini disambut oleh Humin. Mereka akan bersatu untuk memenangkan pertarungan tersebut. Juntae pun menerima pesan dari Si-eun karena dia harus mampir ke tempat bowling terlebih dahulu. Humin menyuruh Juntae untuk segera menyusulnya. Tibalah waktunya kedua kubu akhirnya bertemu. Anak-anak anggota aliansi juga sudah menunggunya. Tentu saja Nabaijin dan juga Humin kini akan memimpin pertarungan tersebut. Hyoman tidak sabar dan akhirnya mereka pun maju untuk menyerang. Situasi terlihat sangat kacau karena semuanya mengeluarkan amarah masing-masing untuk saling mengalahkan. Kemudian Nabaijin pun datang untuk menyerang Humin. Di lain sisi, Si-eun masih dijebak oleh Seung-jae. Saat dia akan diikat, ternyata dia berhasil untuk melawannya. Di saat bersamaan, Juntae datang ke area bowling tersebut. Si-eun pun berusaha untuk pergi, tetapi ternyata anggota aliansi kembali menyerangnya. Juntae juga berusaha untuk menghalangi anggota aliansi tersebut.
Tetapi akhirnya dia juga tersungkur. Junte meminta agar si En untuk pergi terlebih dahulu ke area pertarungan. Gotak terlihat berjuang mati-matian untuk melawan anggota terkuat dari aliansi. Yeoman juga tidak bisa untuk melawan mereka. Na Baekjin juga terlihat sangat marah saat melihat Humin. Pertarungan yang sebenarnya pun akhirnya dimulai. Humin sudah bersiap untuk menghajar Na Baekjin. Humin pun kini menargetkan lengan dan bahu Na Baekjin agar dia tidak bisa untuk memukul. Namun Na Baekjin berhasil untuk melawannya kembali. Keduanya pun bertarung dengan sangat sengit. Pada akhirnya Humin pun harus mengalah karena dia akhirnya tergeletak. Kini Humin sudah tidak berdaya untuk melawan Na Baekjin. Anggota aliansi pun berteriak bahwa Na Baekjin sudah menang melawan Humin. Kini Na Baekjin berteriak siapa orang yang menentang hasil tersebut harus maju untuk melawannya. Tiba-tiba si En pun datang dan berusaha untuk melawan Na Baekjin. Keduanya kemudian akan bertarung. Tentu saja ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Awalnya si En berhasil menghindar. Si En berhasil memegang kaki Na Baekjin dan juga memukulnya. Dia pun berusaha untuk melumpuhkan kakinya. Na Baekjin pun berhasil untuk menyelamatkan diri dan dia kembali menghajar si En. Dan itu membuat si En juga tergeletak. Tetapi pada akhirnya si En berusaha untuk melawannya lagi dan berhasil menjatuhkan Na Baekjin. Serta membuat kaki Na Baekjin juga tidak berdaya. Namun Na Baekjin lagi-lagi berhasil untuk menyelamatkan diri. Anggota aliansi pun tersenyum karena Na Baekjin bisa mengalahkan si En. Tetapi dari arah belakang ternyata Humin bangun dan juga menghajar Na Baekjin hingga membuatnya tidak berdaya. Hal itu tentu saja membuat Na Baekjin kini kalah melawan Humin. Akhirnya pertarungan tersebut pun dimenangkan oleh anak-anak Enjang. Sebelum pergi, si En kembali memandang ke arah Na Baekjin. Nah, ketika mereka dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Juntae datang. Dia sangat senang karena pertarungan dimenangkan oleh anak-anak Enjang. Keesokan harinya, mereka pun bersekolah dengan damai. Sementara arena bowling sekarang menjadi kosong. Si En kemudian menerima telepon bahwa Suho sudah sadar. Mereka pun buru-buru pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Suho. Setelah tiba, si En tidak menyangka dengan apa yang dia lihat. Suho benar-benar sudah pulih dan juga mengenalinya. Suho bertanya siapakah orang-orang di belakang si En. Si En menjawab bahwa itu adalah teman-temannya. Saat Seung-jae kembali ke arena bowling, ternyata Pak Choi sudah menunggunya. Dia meminta Seung-jae untuk menjadi pemimpin menggantikan Na Baekjin yang kini menghilang. Namun ternyata Na Baekjin meninggal dan semua orang terlihat sangat sedih. Terutama bagi Humin karena mereka adalah teman masa kecil.